Masuk ke topik item-item persediaan yang dibeli untuk digunakan sebagai aset operasi. Bayangkan satu perusahaan menjual produk yang biasa ia catat sebagai persediaan, tapi perusahaan afiliasi yang membeli tidak menjualnya kembali. Ia memakainya sendiri. Lalu bagaimana cara mengeliminasinya? Dalam situasi normal, ketika afiliasi membeli persediaan lalu menjualnya ke pihak luar, laba antar perusahaan terrealisasi melalui HPP. Eliminasinya pun menyasar akun HPP dan persediaan. Tapi ketika persediaan itu dipakai sendiri sebagai aset operasi, ceritanya berbeda. Pembeli mencatatnya sebagai aset tetap, bukan persediaan. Laba penjual tidak terrealisasi lewat penjualan ke pihak luar, melainkan perlahan melalui penyusutan yang dilakukan pembeli. Kasus PT Niska dan PT Dindin menggambarkan ini dengan jelas. PT Niska menjual komputer buatannya seharga Rp800.000, padahal biayanya hanya Rp600.000. Laba kotor Rp200.000. PT Dindin tidak menjual kembali komputer itu, ia memakainya bekerja selama 5 tahun. Dua jurnal di tahun penjualan ini punya logika yang elegan. Satu menyentuh sisi pendapatan, satu lagi menyentuh sisi penyusutan. Jurnal pertama mengeliminasi transaksi penjualan itu sendiri. Penjualan Rp800.000 di debit, HPP Rp600.000 di kredit, dan peralatan Rp200.000 di kredit. Hasilnya, peralatan di neraca konsolidasi turun ke nilai biaya produksinya Rp600.000. Laba kotor Rp200.000 tidak lagi terlihat di laporan konsolidasi. Jurnal kedua menyesuaikan penyusutan. PT Dindin menghitung penyusutan dari Rp800.000, menghasilkan Rp160.000 per tahun. Tapi untuk konsolidasi, penyusutan seharusnya dihitung dari Rp600.000, menghasilkan Rp120.000 per tahun. Selisihnya Rp40.000, yaitu Rp200.000 dibagi 5 tahun, dieliminasi lewat debit akumulasi penyusutan dan kredit biaya penyusutan. Ada pergeseran penting yang terjadi di tahun kedua, bukan karena aturannya berubah, tapi karena pembukuan individual sudah melangkah lebih jauh dari kertas kerja konsolidasi. Di tahun kedua, akun penjualan dan HPP milik PT Niska sudah tidak ada lagi di saldo percobaan. Keduanya sudah ditutup ke laba ditahan. Maka eliminasi tidak bisa lagi menyasar akun-akun itu. Sebagai gantinya, debit dialihkan ke investasi dalam PT Dindin sebesar Rp1.060.000. Angka ini adalah sisa laba yang belum terrealisasi, yaitu Rp200.000 dikurangi Rp40.000 yang sudah terserap penyusutan di tahun pertama. Akumulasi penyusutan naik menjadi Rp80.000, mencerminkan 2 tahun koreksi penyusutan yang sudah berjalan. Peralatan tetap dikredit Rp200.000 dan biaya penyusutan tetap dikredit Rp40.000 untuk tahun berjalan. Pola ini akan terus berulang. Setiap tahun saldo investasi yang didebit mengecil Rp40.000 dan akumulasi penyusutan yang didebit bertambah Rp40.000. Di tahun kelima, Rp200.000 sudah terserap seluruhnya dan eliminasi tidak diperlukan lagi.